buat teman-teman jangan lupain lah perjuangan kita gitu. Walaupun daring sekolah kan? Daring setahun juga kan ada kelas 10 yang sama-sama. Oh iya, pernah masuknya? Oke. Bersama gitu lah. Oke. Sekarang juga pusing bersama. Iya. Biasa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten catatan akhir sekolah. Kali ini dengan narasumber yang ketiga, yang lumayan sebenarnya bukan orang asli daerah sini, dia aslinya luar daerah. Ya nanti mungkin bisa perkenalan langsung lah dengan orangnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakwan Satriadi Saleh. Saya asal dari Bandung. Oke ya, jadi narasumber sekarang itu asalnya dari Bandung gitu ya, lumayan cukup jauh. Nah, langsung aja mungkin ya, karena ini konten catatan akhir sekolah, jadi sebelum masuk ke nanti pembahasan yang lain, kita flashback dulu ke belakang. Kenapa dari Bandung gitu ya, tiba-tiba bisa sekolah ke sini gitu ya, ke daerah Cinta. Ini kan daerah Cinta gitu ya, sebutannya Cinta, Ragadium gitu, daerah Garut lah. Nah, kenapa dari Bandung bisa ke Cinta gitu sekolahnya? Ada beberapa faktor sih alasan. Salah satunya yaitu ketika saya lulus SMP, saya mendapat kabar atau dari orang tua gitu, dapat beasiswa bisa sekolah di Garut, asal harus pesantren, harus sambil pesantren di sini pada SMP. Oh iya, jadi di sekolah kami juga itu ada pesantrennya gitu ya, boardingnya ya. Jadi orang dari luar juga bisa sambil sekolah di sini, belajar ilmu agamanya juga bisa langsung di sini. Ya, jadi tadi alasannya itu orang tua. Nah, orang tua itu dapat kabar ada beasiswa itu sambil sekolah itu dari mana tuh? Dari ini saudaranya ayah. Oh, saudaranya ayah. Oke, di sini gitu bahwa di Asarif ada beasiswa, tapi sambil pesantren gitu. Oke. Dulu SMP-nya di mana? Di Bandung. Di SMP apa? Namanya SMP Negeri 1 Katapang. Oh, negeri ya. Oke, SMP Negeri 1 Katapang. Tapi flashback lagi. Ini terlepas dari keinginan orang tua gitu ya. Apakah dari Jakwan itu sendiri, misalnya pengen sekolah tuh pengen kesini gitu tadinya, pengen sendiri gitu, ada nggak? Ya jujur pertama kali nggak ada. Serius. Cuman katanya katanya disuruh sekolah di sini aja sambil fokus belajar agama. Oh, oke. Jadi nggak ada pengen sekolah kemana dulu gitu ya. Jadi langsung aja ke sini. Oke. Selanjutnya masuk sudah diterima gitu ya di sini kelas 10. Nah, dulu ketika kesan pertama gitu ya masuk di SMK ini, di SMK Islam Syarif ini, itu kesannya gimana gitu? Yang pertama sih kayak kaget aja nih. Kagetnya? Culture shock karena beda, harus beradaptasi dulu. Adaptasinya gimana nih adaptasinya? Dari pergaulan, soalnya kan di sana lebih kayak belajar bahasa kebanyakan bahasa Indonesia. Iya. Terus dari cuaca Bandung Garut sama mungkin. Kalau di Bandung panas. Oh sekarang panas. Ya. Oke. Di sini pertama kali nggak mandi 3 hari. Dingin ya, karena kan daerah sini pegunungan ya. Di cuacanya mungkin hawanya itu dingin gitu. Terus selain dari itu kesan pertamanya mungkin guru-gurunya gimana? Guru
jadi kesan pertamanya baik gitu ya. Oke, kesan teman-temannya nih mungkin kan nggak ada yang kenal ya otomatis. Nah teman-temannya nih mungkin teman-teman dari kota kumaha, teman-teman mungkin ini sebut daerah gitu ya. Nah gimana sih tanggapannya itu awal-awal? Yang pertama kayak kaget aja gitu kan, biasanya kalau berteman tuh kayak bahasanya kayak ya bahasa kota gimana gitu lah. Jadi dari bercandanya juga Beda. Jadi waktu pertama orang kok kayak gini bercandanya gitu. Oh ternyata emang bercanda di sini beda sama bercanda di Bandung. Oke, tapi kesan pertama mah aman lah ya. Maksudnya nggak ada walaupun kamu bukan asli daerah sini gitu ya, tapi kesan pertama ketika sama teman itu kan nggak ada, maksudnya nggak ada bentrok gimana gitu atau gimana gitu, nggak ada kan? Oke. Nah selanjutnya setelah kesan pertama itu ada sekarang kan kamu udah kelas 12 nih ya, sebentar lagi udah mau lulus gitu kan. Nah selama kurang lebih mungkin 3 tahun itu apakah ada pengalaman yang menarik kan, atau ada pengalaman yang tidak enaknya selama mungkin entah itu lagi belajar, entah itu sama teman atau sama guru, ada nggak pengalamannya selama 3 tahun ini? Pengalaman ada. Apa? Kayak lagi belajar nih kayak nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa. Bisa kayak, aduh susah banget ya tugas. Oh. Makanya ini teman-teman pada nggak tahu. Oke. Ada kayak ada teman tugas itu bantu tugas. Terus yang kedua kayak kalau lagi belajar waktu kelas 10 kayak suka tiba-tiba keingat rumah. Kenapa? Ya kayak kangen gitu. Padahal kan baru sebentar ya. Ya. Oke, itu nggak enaknya ya. Nah, ada nggak pengalaman yang enaknya kayaknya tepat gitu setelah di sini? Ya kalau ini sih kayak teman-teman yang bisa diajak bercanda itu kayak sepemikiran gitu. Oke. Terus? Sama teman-temannya tuh beda sama di kota. Kalau di kota kan kayak bisa dibilang kayak hitungan. Hitungan. Jadi kalau ada butuh gitu kayak kemarin juga lu kan. Oh jadi kalau datang itu cuma ada butuhnya doang. Kalau di sini? Di sini kebanyakan nggak ada sih. Nggak ada. Jadi saya rasain gitu. Oke, jadi aman lah ya. Lebih enak di sini lah. Lebih enak di sini ya karena daerah gitu kan, orang lain juga masih kalau ibaratnya itu masih gotong royongnya masih ada lah. Beda kalau sama di kota itu udah nggak ada. Nah, terus selanjutnya itu setelah lulus nih, ya, setelah lulus nih, kira-kira kan kurang lebih 1 bulan lagi ya lulus. Setelah itu rencananya mau gimana nih kamu? Kalau setelah lulus rencananya sih pengen kuliah kan. Kuliah di mana? Ya kalau nggak di IP. Oh di daerah Garut, masih di daerah Garut. Oke. Di IP atau kemarin dapat tawaran ke Unisa Bandung. Universitas Aisyah. Oh iya. Itu ya ketua yayasan kita ya intinya. Oke. Terus kalau misalkan kalau di Unisa otomatis pindah lagi ke Bandung gitu ya. Iya kan? Nah, kalau di IP Masih di sini. Masih di sini, stay di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kira-kira apa namanya ya? Itu teh disebutnya teh kamu beri kesan-kesan gitu ya, pesan-pesan. Nah, si pesan-pesannya itu yang pertama buat sekolah dulu, terus buat guru sama teman kamu. Pesan-pesannya ini kan kita mau keluar nih, gitu kan, mau keluar. Nah, pesan-pesannya gimana gitu ya? Untuk sekolah misalkan harus diperbaiki ininya dulu, atau misalkan ya udahlah gini aja, gini juga udah bagus gitu. Kalau untuk gurunya mungkin ada unek-unek yang mau dikeluarin gitu kan, atau mau misalkan untuk guru yang jarang masuklah gitu ya, kasihan yang udah datang ke sekolah gitu.
Nah, coba seperti itulah. Nah, coba apa nih pesan-pesannya? Coba dari pesan-pesan buat guru gitu. Ya kalau ada materi jangan kecepatan lah ngasih materinya gitu. Kecepatan gimana? Kayak nerangin itu kayak wah cepet-cepet gitu. Kalau ditanya paham, kalau nggak ada yang jawab itu berarti nggak paham. Cuman mau bilang nggak paham cuma takut atau nggak takut malu gitu. Padahal mah bilang aja belum paham gitu. Itu kebanyakan guru atau cuma beberapa guru? Ada sih beberapa. Tapi guru yang lain pun nggak gitu juga kan. Maksudnya ada yang ngasih materinya slow gitu kan, bisa dimengerti, ada ya. Oke. Terus untuk sekolah? Ya untuk sekolah paling kan di sini fasilitas sudah ada ya. Iya. Oke. Cuman ada beberapa gitu yang kayak wifi kan suka tiba-tiba nggak connect. Padahal lagi butuh misalnya gitu. Oke, Terus sekolah masalah kebersihan. Soalnya masih banyak gitu di selokan-selokan sampah atau di bawah meja itu kayak banyak sampah banget. Oke. Terus ada lagi nggak? Nggak ada sih, soalnya kalau dari bangunannya udah bagus gitu. Udah bagus ya. Untuk teman sekarang ya, teman nih mungkin kalau misalkan kalau Japuan nanti kuliah di Unisa gitu kan, pindah ke Bandung lagi, kan mungkin gak bakalan bisa ketemu lagi nih, bakalan susah gitu kan. Ya kalau di Garut mah mungkin masih bisa gitu kan. Nah, apa sih pesan-pesannya untuk teman-teman? Ya paling kalau buat teman-teman jangan lupain lah perjuangan kita gitu. Kalau daring sekolah daring setahun juga kan ada kelas 10 yang sama-sama. Oh iya, pernah masuknya. Pusing bersama gitu lah. Oke. Sekarang juga pusing bersama. Iya. Biasa gitu. 3 tahun ini ya, kamu kan jurusan multimedia ya? Iya ya. Kenapa kamu ngambil jurusan multimedia dulu? Ini alasan pertama kayak kan suka karena komputer, suka sama ngedit di HP. Ya mau rencananya coba mau belajar ngedit di komputer, sampai bosan ya terus. Alasan yang kedua kalau mau akuntansi. Nah, kenapa nggak milih akuntansi itu? Gak bisa gitu mbak. Berarti alasannya sama ya, kayak kemarin tuh teman kamu Anggi. Ketika ditanya kenapa nggak mau ke akuntansi, Pak Bima di akuntansi mah alim ngitung. Padahal kan di multimedia juga ada, matematikanya juga ada kan. Cuman kan di akuntansi banyaknya rumus itu. Males ngapain rumus gitu. Di multimedia juga banyak rumus sebenarnya kalau kita benar-benar belajar. Waktu kemarin lah ketika kelas 11 ya, kalau nggak daring itu di materi Adobe Flash itu sebenarnya banyak rumus, banyak skrip. Cuman kan karena belajarnya daring, jadi nggak dijelasin gitu rumus-rumusnya. Sebenarnya lebih rumit dari akuntansi rumusnya di Flash itu ya sebenarnya. Nah, jadi alasan kenapa memilih multimedia ya mungkin suka dengan komputer, suka dengan ngedit. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi ke pertanyaan penting. Selama 3 tahun ini apa sih yang udah didapat sama Japan selama belajar di sini gitu? Dapat belajar tentang pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar itu bisa apa tuh? Kayak buat kayak running text gitu. Oh, dulu pemrograman dasarnya program apa? Apa ya Kak? Pascal ya. Running text, oke, bisa meskipun kayak wah pusing. Sekarang bisa. Sekarang tinggal masukin rumus sih sebenarnya. Iya, tapi ya karena kita belajar pemrograman dasar ya itu yang didapat. Terus sama kayak After Effects. After Effects kan belajar sedikit After Effects. Ya tapi kan kebanyakannya otodidak Pak. Otodidak iya. Ya benar sebenarnya belajar yang menurut Bapak gitu ya. Belajar yang bagus itu kan yang bagus sih. Pengalaman Bapak
ya otodidak, kita nyari sendiri gitu. Bapak juga ketika dulu masih SMK ya, cara nge-install komputer aja nggak bisa. Sampai masuk kuliah pun, kuliah jurusan komputer sama nge-install komputer nggak bisa gitu. Nah, baru-baru bisa nge-install komputer itu ketika kerja jadi guru, tuntutan gurunya dulu harus bisa. Nah, kalau gurunya nggak bisa, mau ngejarin ke siswanya gimana kan? Nah, itu nge-install komputer itu baru bisa Bapak pas ngajar. Itu nyari sendiri otodidak di YouTube, sekarang kan gampang lah. Nah, itu enaknya belajar itu otodidak enak gitu. Kalau cuma ngandelin dari sekolah mah ya hanya dasarnya aja, selebihnya ya kita nyari sendiri. Nah, itu bagus sih belajar otodidak. Ada lagi nggak yang didapat selain itu? Ini pengoperasian kamera. Oke, moto bisa. Tapi ya sih, karena kembali lagi ya belajar kita daring dia, jadi nggak terlalu maksimal sih pembelajarannya. Tapi ya kalau kamunya kayak tadi kan otodidak, ya pasti bakal enak gitu. Banyak waktunya lah nyarinya ilmunya. Ada lagi? Ilmu baru di sekolah ini. Yang didapat gitu ya selama 3 tahun itu, selain tadi bisa belajar pemrograman dasar, terus After Effects, edit ya, pengoperasian kamera, ada lagi enggak? Ada desain ya, karena partnernya juga kan di dunia percetakan kan, ya harus bisa. Yang dikuasai apa tuh aplikasinya? Corel ya. Corel Photoshop kurang Pak. Kenapa? Banyak lebih rumit malah Pak, kayak gak simpel kayak Corel Draw gitu. Iya, karena kan ya belajar juga kan kepotong daring juga gitu kan, jadi lebih banyak di Corel. Jadi ada lagi? Udah. Ya, jadi selama 3 tahun ini Bapak ulang lagi ya, bisa belajar pemrograman gitu ya, terus ngedit After Effects ya, apalagi pengoperasian kamera gitu ya, terus sama desain. Jadi alhamdulillah ya. Jadi ya kan tujuannya sekolah di SMK itu kan ketika keluar harus punya keahlian ya. Ya walaupun misalnya hanya dasar itu kan, yang penting ya kita bisa ngedesain gitu kan, bikin brosur, bikin desain banner, apalah banyak stiker gitu kan. Nah, yang terakhir nih pertanyaannya sama sih sama narasumber yang lainnya juga. Ini jawab jujur ya. Selama di sekolah ini, menurut Japwan nih, guru favoritnya siapa? Ada nggak? Ada Pak. Ada lah, masa nggak ada ya? Banyak Pak. Bagus. Coba 3 orang lah, siapa aja? Yang pertama Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Kenapa Pak Ahmad? Soalnya dia kalau menjelaskan pelajarannya gitu. PAI ya Pak Ahmad ya? Oke, agama. Jadi kayak ngasih contoh, meskipun gak ada di buku juga suka ngasih contoh gitu. Jadi kayak lebih paham aja gitu. Oke. Yang kedua? Bapak. Kenapa Bapak? Dia bisa kayak diajak bercanda Pak, meskipun ya kalau ada waktunya serius gitu. Tapi kan kalau bercanda kayak bisa diajak bercanda. Nggak serius terus. Bosan serius mah ya. Terakhir siapa nih guru favoritnya? Yang terakhir paling Paniko. Oke. Kenapa Paniko? Paniko ya kayak paham aja gitu Pak sama situasi yang saya alami. Kayak misalnya kalau ada cerita kayak mau kuliah di sini, suka diceritain sampai detail. Oke, sharing mungkin ya. Sharing pengalamannya. Oke, jadi ada 3 orang nih guru favorit menurut Japwan ya. Oke, mungkin segitu dulu ya catatan akhir sekolahnya. Mudah-mudahan nanti Japwan setelah lulus gitu ya, entah itu mau kuliah masih di Garut ataupun misalkan di Bandung juga, ya intinya belajarlah yang benar gitu ya,
bahagiain orang tuanya, banggain orang tuanya gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti jadi kalau kuliah di Bandung, ya jangan sampai lupa sama teman-temannya gitu ya, sama guru-gurunya juga gitu. Kayak apa namanya? Kali-kali mau main gitu ke sini. Iya, tuh jangan sampai putus silaturahmi gitu ya. Ya itu mungkin ya pengalaman mungkin ya Jakwan selama sekolah di sini, walaupun dia bukan asli orang sini, SMP-nya juga bukan dari sini gitu ya, dari luar kota, tapi dia bisa menyesuaikan gitu ya, beradaptasi dengan lingkungannya, terus dengan kondisi pembelajarannya juga ya, walaupun tadi disebutkan agak susah gitu ya. Karena mungkin pertama ya itu teman-temannya susah diajak ini gitu ya, tapi kan lama-kelamaan mau bisa. Nah, itu saja mungkin untuk episode kali ini. Kita akan bercerita lagi dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Terima kasih Jaman waktunya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.